Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Zahwa Kirani dari kelas 12J. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas kokurikuler saya. Di sini saya mengangkat tema peran pendidikan dalam menyiapkan masa depan. Lanjut ke slide 2, di sini ada definisi dari pendidikan. Pendidikan bukan sekadar biaya sosial, melainkan investasi strategis jangka panjang untuk melahirkan generasi yang unggul. Arah kebijakan harus memprioritaskan pendidikan sebagai fondasi pembangunan bangsa. Investasi ini harus dimulai sejak usia dini hingga pendidikan tinggi secara sistematik dan berkelanjutan. Selanjutnya ada poin utama yang saya temukan di dalam jurnal, ada 2 poin. Yang pertama, pendidikan sebagai instrumen pembebasan dan pemberdayaan. Yang kedua, fokus pada pembentukan manusia seutuhnya. Untuk poin yang pertama, pendidikan sebagai instrumen pembebasan. Pembebasan adalah membebaskan pikiran dari kebodohan, dogma, dan rasa takut agar orang bisa berpikir kritis. Selanjutnya ke pemberdayaan. Pemberdayaan memberikan alat, ilmu, dan skill agar individu mampu mengambil keputusan dan mengubah nasibnya sendiri. Jadi pendidikan adalah alat untuk mengubah seseorang dari objek yang hanya ikut arus menjadi subjek yang mampu menyetir hidupnya sendiri. Poin yang kedua, fokus pada pembentukan manusia seutuhnya seperti keseimbangan pikir, hati, rasa, dan raga. Tujuannya adalah menciptakan SDM yang adaptif terhadap perubahan global. Di sini ada data penting yang mencakup aspek-aspek dalam pendidikan. Yang pertama ada indeks pembangunan manusia, yang kedua anggaran, yang ketiga akses PAUD, dan yang keempat partisipasi. Selanjutnya ada data penting indeks pembangunan manusia atau HDI. Yang sebelah kiri tabel 2, saya menemukan tabelnya itu di dalam jurnal. Nah, jadi di sini ranking Indonesia berdasarkan HDI dibandingkan beberapa negara tahun 1995 sampai 2005. Menyatakan bahwa Indonesia berada di posisi ke-110. Untuk yang sebelah kanan, saya menemukan data dari sumbernya itu BPS. HDI tahun terakhir yaitu 2025 mencapai 75,90, meningkat 0,88 poin dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 75,02. Indonesia masuk dalam kategori tinggi, High Human Development. Peringkat bisa dilihat dari sini. Berdasarkan tren peningkatan tersebut, Indonesia diproyeksi berada di sekitar peringkat 110 sampai 113 secara global, menunjukkan perbaikan posisi dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya masih dalam data penting, yaitu ada anggaran, akses PAUD, dan partisipasi. Realisasi anggaran pendidikan masih di kisaran 9,8%, belum mencapai mandat konstitusi sebesar 20%. Yang ketiga, akses PAUD. Baru 25% anak usia TK yang mendapatkan layanan pendidikan formal. Yang keempat, partisipasi, angka partisipasi kotor APK gabungan hanya mencapai 65%. Menuju generasi emas dari visi 2045. Generasi emas adalah generasi yang memiliki kecerdasan komprehensif. Peran pendidikan di sini adalah memfasilitasi transformasi siswa menjadi individu yang mandiri, berintegritas, dan berkontribusi positif. Adapun 3 pilar utama yang harus kita ketahui. Yang pertama, karakter, yaitu jujur, disiplin, ulet, dan memiliki dedikasi tinggi. Yang kedua, kompetensi, seperti mampu menguasai iptek dan memiliki keterampilan praktis. Yang ketiga, inklusivitas, yaitu pendidikan yang menjangkau semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Di era digital, pendidikan harus mengintegrasikan teknologi modern untuk mempercepat literasi informasi. Tantangan masa depan menuntut individu tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga mahir dalam kecakapan digital. Selanjutnya, kebutuhan skill baru. Kebutuhan skill harus kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam media, seperti sekarang di era digital. Yang pertama, critical thinking, yaitu berpikir kritis dalam memecahkan masalah kompleks. Yang kedua, creativity and collaboration. Apa itu? Nah, inovasi dalam menciptakan solusi.
dan juga collaboration, kemampuan bekerja dalam teams atau teamwork, dan membangun jaringan atau networking. Yang ketiga, literasi digital, pemanfaatan teknologi secara bijak dan produktif. Nah, selanjutnya, di sini ada contoh sederhana yang relevan dengan kehidupan remaja. Contoh yang pertama nih, sebelah kiri, itu contoh pendidikan sebagai investasi masa depan. Contohnya menggunakan waktu 1 jam untuk belajar skill baru, seperti coding atau bahasa Inggris, adalah menabung untuk masa depan. Sedangkan 1 jam yang habis hanya untuk scrolling tanpa tujuan adalah biaya yang hilang. Pendidikan melatih remaja untuk menghargai waktu sebagai modal masa depan. Contoh yang kedua, itu pentingnya networking dan teamwork. Contohnya belajar bukan hanya di dalam kelas. Aktif di OSIS, MPK, atau komunitas hobi adalah cara remaja mempraktikkan teori jurnal tentang membangun jaringan. Di sini, remaja belajar cara bernegosiasi, menghargai pendapat orang lain, dan bekerja sama keterampilan yang sangat dibutuhkan di dunia kerja masa depan. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan dan strategi masa depan, yaitu menyiapkan masa depan melalui pendidikan melalui kolaborasi sinergis antara pemerintah seperti kebijakan atau anggaran, pendidik kualitas pengajaran, dan masyarakat, yaitu dukungan lingkungan. Pendidikan harus menjadi prioritas utama, bukan sampingan. Diperlukan redesign kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan. Penguatan karakter adalah kunci agar teknologi tidak disalahgunakan. Investasi terbaik yang bisa kita berikan untuk masa depan adalah pendidikan yang berkualitas hari ini. Sekian presentasi yang sudah dilakukan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.